kembali dengan Pak Eko ya. Setelah tadi anak-anak menerima materi dari Pak Eko yang pertama, yaitu tentang pengenalan kurikulum dan bahan belajar, yang sekarang atau setelah itu anak-anak sudah menerima materi dari Bu Ayu dan Bu Bina. Nah, masih dalam satu rangkaian kegiatan pada hari ini, yaitu hari kedua pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Tunapa ini, masih dengan saya kembali, yang mana di sini Pak Eko akan menyampaikan peraturan akademik di SMP Negeri 1 Ngablak ini pada tahun pelajaran 2020-2021. Yang dimaksud dengan peraturan akademik itu apa, anak-anak? Ya, silakan disimak selanjutnya. Yang dimaksud dengan peraturan akademik itu adalah di sini ada ketentuan umumnya, yaitu peraturan akademik merupakan peraturan, ya, ini merupakan peraturan sekolah yang berisi persyaratan kehadiran, ketentuan ulangan, remedial, kenaikan kelas, ujian, kelulusan, dan hak-hak peserta didik di SMP Negeri 1 Ngablak. Artinya apa? Bahwa peraturan akademik ini adalah peraturan yang harus kita taati atau peraturan yang harus ditaati oleh anak-anak semuanya. Nah, agar anak-anak di dalam melaksanakan pendidikan di SMP Negeri 1 Ngablak ini bisa berjalan dengan lancar, maka anak-anak tentunya harus mentaati peraturan akademik ini. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa peraturan akademik ini merupakan peraturan sekolah yang digunakan untuk mengatur kalian semua ya dalam proses belajar di SMP Negeri 1 Ngablak ini, yang mana intinya di sini adalah berisi persyaratan kehadiran. Jadi anak-anak nanti harus tahu berapa hari yang harus hadir, berapa hari yang boleh tidak hadir, atau dengan kata lain ada masa toleransinya. Ketidakhadiran kalian itu di SMP 1 Ngablak berapa maksimalnya. Jadi ada peraturan yang dimuat dalam peraturan akademik ini. Oke, baiklah, kita lanjutkan ketentuan-ketentuan yang lainnya pada peraturan akademik ini. Yang berikutnya adalah ketentuan kehadiran. Ya, jadi di sini ada ketentuan kehadiran. Kehadiran peserta didik di dalam mengikuti setiap pelajaran dan tugas dari guru minimal 90%. Ya, perhatikan ini, harus lihat, minimal 90% dari total jumlah tatap muka dan tugas dari guru. Artinya apa? Contohnya misalnya, kalau hitungan 90% ini adalah dihitung selama 1 tahun, ya, 1 tahun kehadiran. Kalau dalam 1 tahun itu misalnya kalau hari normal itu kan 360 hari 1 tahunnya ya. Tetapi kalau dalam tatap muka, ya, tatap muka dari sekolah itu kan tidak sampai 360 hari, tetapi mungkin sekitar 210, 220, ya antaranya sekitar begitu. Nah, kalau seandainya kita ambilkan contoh, taruhlah dalam 1 tahun itu tatap muka atau pelajaran atau kehadiran itu dihitung 210 hari, maka anak-anak kalau sampai tidak masuk tanpa keterangan selama 21 hari atau 10%-nya, yaitu kan 21 hari, maka anak-anak dimungkinkan tidak bisa naik kelas. Karena di sini syaratnya adalah 90%. Kalau anak misalnya tidak masuk 22 hari misalnya itu, ya berarti jelas tidak masuk. Nah, itu tentang kehadiran. Jadi maka hati-hati anak-anak, jangan mudah untuk membolos. Bagaimana dengan yang sakit? Namanya juga sakit, tentunya masih diperbolehkan. Atau ada izin dari orang tua. Ya, jadi izin dari orang tua itu jelas menggunakan surat izin, ada tanda tangan orang tua, atau kepentingan apa misalnya yang berhubungan dengan kegiatan kampung misalnya, maka anak-anak boleh tidak masuk sekolah. Ya, tapi dengan catatan surat izinnya juga harus asli. Jangan sampai anak-anak tidak masuk sekolah dengan alasan surat izinnya sakit atau tidak, atau ada kepentingan apa, tapi tanda tangan orang tua itu dipalsukan. Itu justru akan menambah pelanggaran yang berat. Maka sekali lagi saya ingatkan, ketika nanti sudah masuk normal, ya masuk ke sekolah secara normal, maka anak-anak harus kehadiran itu minimal 90%. Atau dengan kata lain, ketidakhadirannya adalah maksimal 10%. Itu tentang kehadirannya ya. Jadi perlu diperhatikan ini. Nah, kemudian yang kedua adalah
siswa yang hadir terlambat harus lapor terlebih dahulu kepada guru piket atau guru bimbingan konseling. Nah, atau kalau di SD belum ada ya. Nah, sekarang di SMP 1 Ngabati ada namanya guru bimbingan konseling atau guru BK atau guru BP. Ya, tempatnya tentunya anak-anak sudah tahu kemarin, mungkin sudah dijelaskan pada saat pengenalan lingkungan ya oleh Bu Suti Atun ya, mungkin sudah tahu di mana lokasi dari kantor atau lokasi bimbingan guru bimbingan konseling ini. Tuh ya, jadi nanti kalau terlambat harus lapor ya, itu tidak boleh langsung masuk ke kelas begitu, tidak, tapi harus lapor guru piket ataupun lapor guru bimbingan konseling. Kemudian yang kedua adalah peserta didik harus hadir pada seluruh kegiatan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas, baik teori maupun praktik. Nah, ini sudah jelas. Jadi anak-anak wajib hadir, baik itu kegiatan itu di dalam kelas, pada saat pembelajaran di dalam kelas, ataupun di luar kelas, misalnya seperti pembelajaran olahraga, ya, ataupun mungkin dilaksanakan di laboratorium, yaitu menggunakan alat praktik. Nah, ini anak-anak di sini harus hadir, wajib hukumnya hadir. Ini. Kemudian yang berikutnya adalah ketidakhadiran karena izin dari orang tua, tadi sudah sedikit saya singgung di depan ya, atau sakit tidak diperhitungkan dalam penentuan ketentuan ayat 1 ini tadi, ayat 1 ini ya. Jadi ketidakhadiran karena izin dari orang tua atau sakit atau ada kepentingan lainnya tidak masuk dalam perhitungan yang ada di ayat 1 tadi yang sudah Pak Eko sampaikan ya. Jadi yang dimaksud di sini 10% maksimal tadi adalah bolos, atau dengan kata lain tidak masuk sekolah tapi tanpa izin. Nah, ini tidak termasuk sakit ataupun ada izin yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ketidakhadiran karena sakit lebih dari 3 hari. Nah, perhatikan ini, ketidakhadiran karena sakit lebih dari 3 hari harus disertai surat keterangan dari dokter. Ya, jadi tidak begitu sembuh langsung datang, tapi nanti harus melampirkan surat keterangan dari dokter atau surat dokter ya, terkenalnya seperti itu. Nah, ini tentang kehadiran. Ya, oke, boleh kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah, nah ini kita ulangi ya, jadi sudah ada tadi, sudah kita jelaskan dari awal ya, kita ulang lagi. Oke, yang selanjutnya adalah tentang ketentuan penilaian ya. Yang dimaksud ketentuan penilaian di sini adalah ulangan-ulangan atau tes-tes yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Ngablat. Yang pertama adalah ulangan harian. Nah, tentunya anak-anak ketika di SD juga sudah sering melakukan yang namanya ulangan harian ya. Jadi di dalam mengikuti pembelajaran, nah, tentunya setelah KD-KD tertentu atau beberapa KD, maka Bapak Ibu guru akan melakukan ulangan harian, dan ini ulangan harian juga harus wajib diikuti oleh anak-anak semua ya. Kemudian yang berikutnya adalah program remedial. Nah, apa tuh yang dimaksud dengan program remedial itu? Program remedial nanti akan dibagi menjadi 2, yaitu program remedial teaching dan program remedial testing. Lalu apa program remedial ini? Program remedial ini dilaksanakan berdasarkan hasil ulangan harian. Ketika anak-anak tentunya sudah tahu, ketika di SD juga sudah mengenal yang namanya KKM ya, kriteria ketuntasan minimal, yaitu taruhlah Pak Eko nanti kan mengajar bahasa Inggris nih. Mengajar bahasa Inggris itu sudah ada KKM-nya. Contohnya misalnya KKM-nya 75. Ketika anak-anak mengikuti ulangan harian tetapi nilainya belum mencapai 75, maka anak-anak belum memenuhi KKM. Maka anak-anak harus mengikuti yang namanya program remedial. Nah, program remedial ini seperti tadi sudah Pak Eko sampaikan, bahwa program remedial teaching itu artinya anak-anak akan diterangkan kembali. Beberapa anak yang tadi belum sampai lulus dari KKM tadi akan diterangkan kembali tentang hal-hal yang memang belum tahu, atau pada KD apa, KD berapa yang belum tahu. Setelah diterangkan, kemudian diadakan ulangan lagi. Nah, ulangan lagi inilah yang dimasukkan program remedial testing. Nah, lalu nanti akan dilihat
bagaimana hasilnya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah ada program pengayaan. Nah, program pengayaan ini hampir sama dengan program remedial, hanya bedanya kalau program remedial tadi yang mengikuti adalah anak-anak yang ulangannya tidak mencapai KKM, tapi untuk yang program pengayaan ini adalah diberikan kepada anak-anak yang nilainya sudah mencapai KKM, tapi untuk memperbaiki, namanya pengayaan ya, diperkaya nilainya itu. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian tengah semester ya. Anak juga sudah kenal ya, ketika di SD juga ada yang namanya mid semester. Nah, di sini ada yang dimaksud dengan penilaian tengah semester atau disingkat PTS, dilaksanakan ya di tengah-tengah semester. Ya, biasanya sekitar 8-9 KD ya. Kemudian dilakukan penilaian tengah semester. Tapi kalau ukurannya KD tidak sama karena satu mata pelajaran dengan yang lainnya berbeda. Tapi nanti dilaksanakan biasanya ya kalau biasanya semester ganjil atau semester 1 itu mungkin dilaksanakan ya sekitar September Oktober, itu penilaian tengah semester ya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian akhir semester. Ya, ini dilaksanakan di bulan Desember biasanya. Ya, ulangan semester, kalau dulu kamu mungkin mengenal dengan namanya ulangan semester. Kemudian berikutnya adalah ada ulangan kenaikan kelas atau biasa juga disebut ulangan akhir tahun atau penilaian akhir tahun PAT. Nah, tentunya di sini namanya juga ulangan kenaikan kelas atau penilaian akhir tahun. Nilai-nilai yang didapatkan nanti akan dipertimbangkan untuk kenaikan kelas kalian ya. Jadi kalau dari kelas 7 berarti naik di kelas 8. Kemudian selanjutnya adalah penilaian praktik ya. Ada beberapa mata pelajaran yang memang harus ada nilai praktiknya ya, sehingga nanti ketika salah satu mata pelajaran itu ada penilaian praktiknya ya, maka tentunya anak harus wajib ikut ya, apalagi mata pelajaran yang memang sifatnya harus praktek, misalnya seperti olahraga atau kalau pelajaran agama Islam misalnya ada praktek sholat dan sebagainya. Nah, ya tentunya di sini akan ada nilai tersendiri bagi penilaian praktik ini. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian sikap. Nah, ini anak-anak mungkin selama ini ada beberapa orang yang tidak memperhatikan nilai sikap ini. Padahal di dalam pertimbangan peraturan perundang-undangan sekarang ini bahwa nilai sikap ini adalah sangat menentukan keberhasilan anak. Artinya apa? Ketika nilai ulangan harian, tengah semester, penilaian akhir semester nilainya bagus, tetapi ternyata nilai sikap anak itu tidak sampai B atau nilainya C, maka kemungkinan di akhir tahun nanti anak ini bisa tidak naik kelas. Ya. Sebagai contoh misalnya di semester ganjil atau semester 1, ternyata nilai sikapnya banyak yang C. Tetapi nanti di semester genap atau semester 2, anak tersebut ternyata nilainya sudah berubah, sikapnya sudah berubah, akhirnya menjadi B semua. Nah, kemungkinan juga bisa naik kelas. Jadi anak jangan pernah menyepelekan dengan sikap. Sikap itu seperti apa? Tutur kata, tingkah laku, sopan santun, ya, baik itu kepada teman, kepada bapak ibu guru, kepada orang yang lebih tua, kepada seluruh karyawan di SMP Bungabla ini, maka nilai sikap itu yang akan dipertimbangkan dalam kenaikan. Termasuk ucapan, ya, omongan. Nah, orang Jawa mengatakan banyak omong saru. Nah, itu akan mempengaruhi penilaian sikapnya. Sikapnya bisa C. Nah, ini maka perhatikan anak-anak untuk selalu menjaga sikap ini agar nanti anak-anak tidak mengganggu kelancaran di dalam menuntut ilmu atau dalam belajar ini. Kemudian ada nilai penilaian kepribadian. Nah, ini nilai kepribadian kalian itu bagaimana, sikapnya kalian, kepribadian kalian itu dengan teman bagaimana, dengan bapak ibu guru bagaimana, dengan orang yang lebih tua bagaimana, itu juga akan mempengaruhi nilai kepribadian kalian. Kemudian yang terakhir, tentunya di akhir belajar di SMP 1 Ngabahan ini nanti akan ada yang namanya ujian sekolah. Tentunya ujian sekolah ini adalah merupakan salah satu syarat untuk menentukan apakah nanti kalian itu bisa lulus atau tidak. Nah, itu berdasarkan ujian sekolah. Dan biasanya ujian sekolah ini juga dilakukan dengan dua ujian, yaitu tadi di ini sudah ada, yaitu ujian teori ya tertulis atau ujian praktik. Ya, karena di ada penilaian praktik, maka biasanya di ujian sekolah ini juga ada
ujian praktik, sehingga ujian praktik ini juga nanti akan berpengaruh sekali terhadap apakah anak itu lulus atau tidak dari SMP 1 Abla ini. Oke, yang selanjutnya, nah ini ketentuan naik kelas, kenaikan kelas ya. Anak-anak sebelumnya harus tahu dulu bagaimana syarat-syarat untuk kenaikan kelas. Yang pertama adalah kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. Nah ini tadi ada ulangan kenaikan kelas ya. Kemudian perhitungan nilai rapot dilakukan dengan rumus 2NH plus PTS plus PAS dibagi 4. Maksudnya adalah dari nilai ulangan harian kalian nanti akan dirata-rata. Yang perlu diketahui juga ya anak-anak, bahwa yang masuk dalam perhitungan nilai harian atau di sini NH itu tidak sekedar nilai ulangan harian saja, tidak, tapi juga nilai PR, nilai tugas-tugas itu masuk di nilai harian ya, di nilai harian. Nah, nanti nilai harian itu akan dirata-rata, kemudian setelah dirata-rata akan dikalikan 2 ya. Kemudian ditambah nilai PTS yaitu tengah semester tadi, kemudian ditambah nilai penilaian akhir semester, kemudian baru dibagi 4. Nah, nanti akan ketemu nilai rapot kalian. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya adalah kriteria kenaikan kelas di SMP Negeri 1 Ngablak diatur dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memiliki kehadiran minimal 90% tadi. Di awal tadi sudah Pak Eko sampaikan bahwa kehadiran siswa itu minimal 90%, atau dengan kata lain bolosnya, ketidakhadirannya maksimal 10% dari nilai atau dari tatap muka ya, dari tatap muka. Kemudian yang berikutnya adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada semester 1 dan semester 2 di kelas yang diikuti. Nah, di semester 1 dan semester 2 semua mata pelajaran harus ada nilainya, dengan kalian seperti itu. Kalau ada yang tidak ada nilainya ya berarti tidak bisa naik kelas kan begitu. Kemudian nilai semester 1 dan nilai semester 2 di rata-rata. Nah, ini nilai semester 1 dan semester 2 di rata-rata. Kemudian tidak memiliki nilai di bawah KKM lebih dari 2 mata pelajaran. Nah, ini. Jadi anak-anak nanti setelah nilai semester 1 dan 2 ini di rata-rata akan dilihat apakah di nilai akhir itu nanti ada nilai yang di bawah KKM atau tidak. Nah, kalau ada nilai yang di bawah KKM lebih dari 2 ini berarti anak-anak tidak bisa naik kelas. Jadi ada aturannya seperti itu ya. Jadi kalau nilai ada lebih dari 2 mapel yang nilainya di bawah KKM, maka anak-anak tidak bisa naik kelas. Dan mungkin di sini belum ditulis salah satunya juga kalau nilai sikap ya, ingat tadi nilai sikap itu kurang dari B berarti C atau D, maka juga anak-anak dimungkinkan tidak bisa naik kelas. Nah, ini memiliki nilai minimal baik ya tadi ya, memiliki nilai minimal baik untuk penilaian kepribadian atau perilaku ya atau sikap pada 2 semester di kelas yang diikuti ini. Minimal nilainya harus B. Jadi kalau nilainya nanti C, maka anak-anak dimungkinkan tidak naik kelas. Kemudian di dalam rapot juga tidak ada nilai kurang dari 50. Nah, misalnya di sini tadi ada nilai KKM-nya hanya 2, tapi kok ada nilai yang salah satu di antara 2 tadi kok nilainya kurang dari 50. Nah, maka ini juga tidak bisa naik kelas. Ini adalah tentang ketentuan naik kelas. Ini saya ulang lagi biar jelas ya. Oke, yang selanjutnya adalah ketentuan kelulusan ya. Yang pertama adalah kriteria kelulusan yang benar-benar mengacu pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 72 ayat 1. Nah, besok kita terangkan lebih lanjut. Kemudian peserta didik dinyatakan lulus apabila memenuhi kriteria berikut. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Yang berikutnya adalah memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir
untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian lulus ujian sekolah, nilai rata-rata minimal 66, kemudian nilai minimal setiap mata pelajaran yang diikuti adalah 60. Nih, walaupun ini masih 3 tahun yang lagi, tapi anak-anak perlu tahu ketentuan apa atau syarat apa seseorang itu dinyatakan lulus dari SMP 1 Ngabla. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di dalam peraturan undang ini adalah hak-hak siswa. Ya, apa hak siswa yang ada? Yang pertama adalah anak-anak memiliki hak untuk bisa menggunakan laboratorium IPA. Nah, tentunya di dalam penggunaan laboratorium IPA ini sesuai dengan mata pelajaran IPA. Ya, jadi tidak, walaupun ada haknya, tapi bukan berarti kalian dengan sendirinya langsung bisa menggunakan laboratorium IPA. Tapi nanti tetap harus bersama dengan bapak atau ibu guru yang ngajar IPA tersebut. Yang berikutnya adalah berhak juga menggunakan laboratorium komputer. Sekali lagi, seperti halnya pada laboratorium IPA, untuk laboratorium komputer ini anak-anak boleh menggunakannya juga dengan izin atau dengan bimbingan dari bapak ibu guru pembimbing laboratorium komputer. Yang berikutnya adalah perpustakaan. Nah, ini harus perpustakaan ini tentunya anak-anak lebih bebas daripada laboratorium atau IPA ataupun laboratorium komputer, sehingga anak-anak boleh berkunjung di perpustakaan setiap istirahat, ya, atau pada jam-jam tertentu yang anak-anak memang diizinkan untuk mengunjungi perpustakaan. Yang berikutnya adalah anak-anak juga punya hak untuk konsultasi dengan guru mata pelajaran. Artinya apa? Ketika anak-anak mengalami kesulitan dengan mata pelajaran tertentu, anak-anak boleh untuk bertemu dengan bapak ibu guru di ruang guru ataupun dimanapun, misalnya pas ketemu di koridor atau di teras, kok bisa Pak mau tanya tentang pelajaran ini, nah itu diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya adalah anak-anak berhak untuk konsultasi dengan wali kelas. Misalnya ada masalah pribadi, ada ketidakcocokan dengan teman satu kelas, ya mungkin boleh konsultasi dengan bapak ibu wali kelas. Mungkin bisa ditemui di ruang guru, ya, atau dimanapun. Kalau anak-anak merasa enjoy di mana, nah itu hendaknya anak-anak harus konsultasi dengan bapak ibu atau wali kelas. Nah, juga dengan anak-anak berhak untuk konsultasi dengan konselor. Konselor itu adalah tadi BB atau BK, ya, Pak Guru BB atau BK. Selama ini banyak orang atau banyak anak yang salah pendapat ketika mengunjungi ruang BB atau ruang BK itu adalah anak-anak yang sedang bermasalah. Pada dasarnya tidak. Ruang BB atau BK itu terbuka untuk seluruh siswa apabila siswa itu yang memiliki masalah pribadi, masalah keluarga yang tidak bisa menyelesaikan masalah itu, maka anak-anak boleh untuk mengunjungi BK atau berkonsultasi dengan bapak ibu guru BK di sana. Kemudian yang selanjutnya adalah anak-anak bagi yang berprestasi di SMP 1 Ngabla ini berhak untuk mendapat penghargaan, ya, baik itu prestasi akademik ataupun prestasi non akademik. Prestasi akademik itu adalah yang berhubungan dengan mata pelajaran. Kalau prestasi non akademik itu misalnya prestasi olahraga, seni, dan lain sebagainya, nah itu anak-anak nanti berhak untuk mendapatkan penghargaan. Ya, penghargaan itu tidak harus berupa uang, tidak harus berupa benda. Mungkin dari bapak ibu guru mengucapkan selamat atau memberikan semacam tepuk tangan, itu juga berupa penghargaan, ya. Jadi jangan dianggap bahwa penghargaan itu mesti berupa uang, mesti berupa barang, itu tidak. Oke, demikianlah anak-anak tentang peraturan akademik yang berlaku di SMP Negeri 1 Ngabla. Semoga penjelasan tentang peraturan akademik ini anak-anak bisa mengetahui dan nanti bisa ditaati ketika anak-anak sudah benar-benar proses pembelajaran di SMP Ngabla ini dilaksanakan secara tatap muka. Demikianlah anak-anak penjelasan tentang peraturan akademik. Sekali lagi semoga ini bermanfaat
Dan apabila ada kurang lebihnya, Pak Eko mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan MPLS ini sampai hari terakhir nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Anak-anak, bagaimana kegiatan belajar pada hari ini? Kalian sudah menerima materi-materi dari saya, dari Bu Ayu, dan dari Bu Binawati. Harapan saya, apa yang telah kami sampaikan kepada anak-anak benar-benar membuat kalian semua tahu, paham bagaimana seharusnya belajar di SMP 1 Ngabla. Tentunya tadi yang disampaikan oleh kami, ya saya, Bu Ayu, dan Bu Bina, adalah berkaitan dengan belajar daring. Nah, pada masa yang akan datang ini, paling tidak 2-3 minggu ke depan, anak-anak masih akan belajar di rumah. Maka tadi apa yang sudah kita sampaikan benar-benar untuk modal anak untuk menerima pelajaran dari kami. Baiklah, demikian yang bisa kami sampaikan kepada anak-anak materi hari ini. Ingat, masih ada 1 hari lagi besok pagi, maka jaga kesehatan, tetap di rumah, selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat di rumah kalian masing-masing, sehingga kalian tetap sehat dan bisa melanjutkan kegiatan pada besok pagi, dan tentunya akan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan secara daring di SMP 1 Ngabla ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami dalam memberikan materi, saya mewakili dari teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang bisa kami sampaikan ini benar-benar bermanfaat untuk kalian semua.